Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Gadis Bisu yang digilir paksa 5 pria. Cerita ini ditulis oleh Kak Autor Senja. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malam pun tiba. Energi Aldo terasa terkuras habis ia merebahkan tubuh, dan ia teringat tentang semuanya. Ia kembali mengingat bahwa pelaku pembunuhan Ratna kini sudah meregang nyawa. Ya Allah, aku harus gimana lagi untuk mencari keadilan? Bukti ini pasti tidak akan cukup, gumamnya. Tapi mereka akan sudah pada mati. Apa kematian mereka karena arwah Ratna? Pusing, gusar Aldo. Ia pun kembali teringat bahwa masih ada Mamat dan Teguh yang ia pikir masih bisa ditindak. Iya, Teguh dan Mamat dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Aku harus bergerak cepat. Tanpa disadari, ia pun terlelap karena kondisi badan yang sangat lelah hari ini. Keesokan harinya, ia pun bergegas mencari keberadaan Mamat dan Teguh saat melintasi warung yang biasa digunakan mereka untuk berkumpul. Ia pun teringat sesuatu yang mencurigakan, dan ia pun mampir untuk membeli rokok dan mencari informasi tentang gerombolan mereka. "Pak, beli rokoknya sebungkus," ucap Aldo. Iya nak Aldo, baru kelihatan nak," ucap pemilik warung basa-basi. "Iya nih pak, sibuk," jawab Aldo. Ia pun memanfaatkan keadaan itu untuk bertanya-tanya perihal Mamat. Pak, si Mamat dan kawan-kawan pada kemana? Kok kelihatannya jarang ngumpul di sini lagi?" tanya Aldo. Papa kurang tahu nak. Semenjak teman-temannya meninggal dengan cara yang tak lazim, sekarang mereka jarang ngumpul di sini. Katanya si Mamat menghilang nak. Sudah seminggu kemarin ibunya kesini nanyain bapak, tapi ayah Mamat kelihatan emosi gitu nak. Setelah bapak tanya, ternyata Mamat menghilang karena mencuri harta bapaknya. Ya sebenarnya papa gak kaget mendengar semua itu, karena emang kelakuan Mamat begitu. Dia aja sering ngutang di warung ini dan gak mau bayar, padahal banyak uang. Dan kalau ditagih malah ngancam akan ngacak-ngacak warung bapak. Cerita pemilik warung panjang lebar. "Oh begitu pak, tega banget ya Mamat gitu orangnya ternyata," saut Aldo dengan mulut membulat sempurna. "Oh iya pak, kalau si Teguh gimana pak?" sambung Aldo. "Lana Aldo belum tahu. Si Teguh sekarang gila, tidak waras dia. Berlarian sambil telanjang nak. Sudah beberapa kali ditangkap dan dibawa ke RSC, namun kerap kali lolos dan sering mengganggu warga," jawab pemilik warung panjang lebar. "Astagfirullahaladzim, kok gitu ya?" saut Aldo. "Iya nak, papa juga heran. Kenapa semuanya jadi janggal dan aneh?" sambungnya. Saat Aldo menelisik ke arah belakang warung, ia seperti melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ia pun teringat kejadian sebelumnya. Ia pun penasaran dan menghampiri gundukan tanah itu di belakang warung. Ada uang pas nak?" tanya pemilik warung. "Nggak ada pak," saut Aldo. "Ya sudah, tunggu sebentar, Bapak ambil kembalian di dalam," jawab pemilik warung. "Iya pak, nggak apa-apa," jawab Aldo singkat. Ia pun bergegas ke belakang warung, dan ia dengan sigap membongkar gundukan tanah itu. Dan ternyata ia menemukan kain dan baju yang pernah ia temukan di kontrakannya. Ini kan, sudah pasti ini semua ulah mereka," tingus Aldo. Ia pun memasukkan kain tersebut dan bergegas kembali. "Ini nak kembaliannya." "Makasih ya pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum," pamit Aldo. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. Pikirannya kini kembali berkecamuk dan jantungnya berdebar hebat saat di tengah perjalanan ia tak sengaja melihat Teguh yang berlarian ke sana kemari sambil tertawa tanpa busana. Astagfirullahaladzim, Teguh, pasti dia sedang mendapat karma, gumamku sambil menggelengkan kepala.
Ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Mamat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Sang ayah masih nampak emosi dengan Mamat. "Assalamualaikum Pak, Bu," sautnya. "Waalaikumsalam. Siapa?" Saya Aldo Pak. Saya mau mencari Mamat, ada hal penting," sambungnya. "Apa? Mamat? Mamat hilang. Anak kurang ajar itu. Membawa harta Bapak. Dan sekarang dia kabur entah kemana. Saya tidak peduli lagi. Silakan Anda keluar. Jangan cari Mamat ke sini," ketus ayah Mamat. Ayah Mamat terlihat benar-benar benci dengan kelakuan Mamat. Terlihat dari nada bicaranya yang ketus dengan nada tinggi saat Aldo menanyakan Mamat. "Bentar Pak, ada hal penting yang harus kalian ketahui tentang anak Bapak dan Ibu. Ini lihat," sambung Aldo dengan emosi yang mulai tersulut. "Apa ini?" saut Ibu Mamat. "Silakan Anda baca sendiri," saut Aldo. Setelah mereka membaca isi surat tersebut dan melihat kain dan pakaian yang ditunjukkan Aldo, Ibu Mamat pun tak kuasa menopang tubuhnya dan ia terjatuh pingsan. Sang suaminya pun nampak syok dan kaget. Wajahnya mulai panik melihat keadaan sang istri. "Benar-benar kurang ajar, biadab. Sekarang terserah Anda mau apakan anak biadab itu. Saya tidak peduli lagi. Dan sekarang kami tidak tahu dia ada di mana. Mau dihukum seumur hidup, mau dihukum mati, saya tidak peduli. Sekarang saya harus urus istri saya," ucap ayah Mamat panjang lebar. "Baik kalau gitu, saya pamit permisi." Kini Aldo nampak kebingungan harus mencari Mamat kemana lagi. Ia tak tahu bahwa Mamat sekarang sudah tewas di tangan arwah Ratna dengan mengenaskan. Tapi ia tidak menyerah. Ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang menimpa mendiang Ratna. Sesampainya di kantor polisi, ia mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari pihak kepolisian. "Permisi Pak, saya mau melaporkan tindak kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis bisu di desa saya," ucap Aldo dengan singkat. "Baik, laporan saya terima. Apakah sekarang saudara mempunyai barang bukti?" ucap polisi. "Ini Pak, ada kain dan pakaian penuh darah. Saya temukan di rumah pelaku yang sekarang dijadikan kontrakan yang saya tinggali. Dan saya juga memiliki catatan terakhir dari korban Pak," sambung Aldo. "Saudara ini siapanya si korban? Dan kapan kejadian itu terjadi?" tanya polisi. "Sudah lumayan lama Pak, kiranya berbulan yang lalu. Saya teman masa kecil korban," saut Aldo. "Mohon maaf Pak, setelah kami cek barang bukti, bisa saja ini semua direkayasa terhadap pelapor. Jadi saudara harus hati-hati juga dalam melaporkan tindakan. Silakan datang ke sini lagi membawa pihak keluarga korban. Agar lebih jelasnya, kalau semua ini bukti ini belum cukup kuat, harus ada pihak keluarga korban yang melapor sendiri," jawab polisi panjang lebar. Raut wajah Aldo nampak kecewa. Ia pun beranjak pergi dari kantor polisi. Tak terasa waktu sudah hampir petang. Ia memutuskan untuk pulang, memikirkan kembali bagaimana caranya untuk mengusut kasus Ratna ini. Sesampainya di kontrakan, ia nampak putus asa dan bingung. "Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Jujur hamba lelah untuk mencari keadilan di dunia ini lagi," gumamnya dalam hati dengan mata yang mengembun. "Semoga kau tenang Ratna di sana. Aku selalu mencintaimu," ucap Aldo pelan dan matanya mulai terpejam. Saat ia tertidur pulas, ia bermimpi sedang duduk di sebuah taman dan ia seperti melihat gadis cantik dari kejauhan sambil menatap dirinya dengan senyum indahnya. Ia pun tak asing dengan wanita itu dan benar, dia adalah Ratna, gadis impian pujaan hati dari dahulu. Ia nampak cantik mengenakan baju serba putih dengan rambut dikepang dua. Lalu Aldo pun menyapanya. "Ratna, kamu Ratna?" ucap Aldo sembari bergegas berjalan menghampirinya. Wanita cantik itu pun tersenyum dan menjawab, "Iya Aldo, ini aku Ratna," jawabnya dengan senyum yang mengembang. "Tapi kok kamu bisa bicara?" ucap Aldo dengan heran. "Iya, sekarang aku bisa bicara. Dan sekarang aku sudah tenang. Terima kasih Aldo untuk semuanya. Maaf
kita mungkin tak bisa bersama di duniamu, tapi aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Terima kasih banyak. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Sekarang lanjutkanlah hidupmu dengan penuh semangat. Lupakanlah aku, karena aku akan ikut bahagia melihat engkau bahagia di dunia. Jangan menangis lagi ya. Mereka juga sudah mendapat balasan yang pantas dan setimpal. Kini kau tak perlu lagi bersusah payah mencari keadilan, karena semuanya sekarang sudah adil. Dan sekali lagi, aku tenang. Dan terima kasih banyak. Waktuku tidak panjang untuk berlama-lama di sini. Sampai jumpa, Aldo. Ucap Ratna yang perlahan menghilang sembari jinjit mengecup kening Aldo. Aldo pun terpaku mendengar semuanya. Matanya mengembun menahan tangis, melihat Ratna yang perlahan menghilang dengan senyum indahnya. Sontak Aldo pun terbangun dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Ia terbangun dengan penuh rasa sesak dan haru. Namun di sisi lain ia bahagia karena Ratna telah tenang. Ratna, jangan pergi. Teriaknya dari tidur. Ternyata mimpi, tapi kenapa terasa begitu nyata? Kecupan bibirnya di keningku begitu masih terasa. Ratna, aku juga akan selalu mencintaimu, gumamnya. Kini Aldo pun bergegas bangun. Rasanya akan kembali ke kota. Walaupun harapannya kini hilang, tetapi di sisi lain ia tenang. Semua misteri terpecahkan, dan mereka sudah menuai apa yang mereka tanam dengan setimpal. Sebelum kembali ke kota, ia menghampiri ke rumah Bu Suwarni untuk berpamitan dan menceritakan semuanya. Bu Suwarni mendengarkan diiringi isak tangis sesenggukan terharu. Setelah menceritakan semuanya, Aldo pun pamit dan memeluk Bu Suwarni, karena dia sudah menganggap Bu Suwarni seperti ibunya sendiri. Jangan lupain ibu ya nak. Sesekali kalau ada waktu mampirlah ke kampung ini. Kamu orang baik. Kamu pasti akan mendapatkan wanita yang sebaik Ratna pula. Kamu hati-hati ya nak, ucap Bu Warni dengan air mata yang terus luruh. Iya Bu, insya Allah saya pasti akan kesini lagi. Entah kapan, yang pasti Aldo tidak akan melupakan ibu. Tapi untuk wanita, rasanya nantilah Bu. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik, ucap Aldo tersenyum sembari mengusap air matanya. Kalau begitu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Jaga diri ibu baik-baik, ucap Aldo pergi meninggalkan rumah Bu Warni dengan melambaikan tangan dan senyum. Waalaikumsalam nak, ucap Bu Warni melepas kepergian Aldo dengan penuh haru. 1 bulan kemudian, kini Aldo menjalani hidup semestinya. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan milik orang tuanya. Ia menjadi sosok pemimpin yang bijak dalam mengatur karyawan dan sangat menghargai wanita. Dan heran, kini ia sangat disegani dan dihormati. Semua orang, kedua orang tuanya pun sangat bangga dengan Aldo. Saat Aldo tengah rehat di kala kesibukannya, ia berselancar di sosial media dan mendapati kabar berita bahwa seorang pemuda mengidap gangguan jiwa tanpa busana tewas tertabrak kereta. Aldo yang melihatnya pun bergidik ngeri melihat daging manusia yang berceceran di rel kereta api. Setelah diselidiki, pemuda tersebut berasal dari desa yang Ratna tinggali, dan ternyata dia adalah Teguh. Setelah Aldo menyelidiki ciri-cirinya, astagfirullahaladzim, ya Allah, dia beneran Teguh. Tapi di sisi lain Aldo pun kini merasa lega dan menarik nafas dalam-dalam. Dan benar, Tuhan itu benar-benar adil. Tidak akan ada yang bisa lari dari balasan Tuhan. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Autor Senja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini, karena masih banyak cerita menarik yang akan saya bacakan di channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.